Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang struktur organisasi yang adaptif. Struktur organisasi adaptif adalah desain organisasi yang fleksibel, responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dinamis dan kompleks. Selanjutnya ada tujuan utama dari struktur adaptif. 1. Mempercepat pengambilan keputusan. 2. Mengurangi hambatan birokrasi. 3. Meningkatkan kolaborasi lintas fungsi. Dan yang keempat yaitu memaksimalkan kreativitas dan inovasi. Yang selanjutnya itu ada model-model struktur organisasi yang adaptif. Nah, yang pertama itu ada struktur organisasi yang berbasis tim. Model struktur organisasi ini membagi sebuah perusahaan ke dalam kelompok kerja atau tim yang lebih memiliki rasa tanggung jawab dan mandiri dengan fokus pada pencapaian tujuan tertentu. Karakteristik struktur organisasi ini yang pertama, organisasi terdiri atas tim-tim kecil yang memiliki tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, hierarki lebih rata atau flat. Yang dimaksud hierarki lebih rata atau flat ini adalah contohnya sebuah jabatan antara pimpinan dan anggota tim itu tidak terlalu jauh, sehingga itu komunikasi bisa langsung dan cepat. Yang selanjutnya itu komunikasi didorong secara terbuka, dua arah dan kolaboratif. Yang keempat, setiap tim diberi kewenangan untuk mengambil keputusan operasional tertentu. Nah, keunggulan struktur organisasi ini yang pertama itu meningkatkan kelincahan organisasi dalam merespon perubahan suatu pasar. Yang kedua, mendorong inovasi, kreativitas, dan sense of ownership pada anggota tim atau anggota kerja. Nah, yang dimaksud sense of ownership ini adalah sebuah anggota tim itu merasa punya andil dan tanggung jawab yang besar, sehingga bukan sekedar hanya menjalankan suatu pemerintah saja dari pimpinan. Yang ketiga itu memperkuat kerjasama lintas disiplin dan mengurangi sekat antar departemen. Yang keempat, cocok untuk lingkungan bisnis yang dinamis, kompetitif, dan berorientasi perubahan. Contoh penerapan struktur organisasi berbasis tim ini adalah startup digital, terus perusahaan teknologi, terus agensi kreatif, hingga perusahaan yang mengembangkan produk baru secara intensif. Yang kedua itu ada struktur organisasi matriks. Nah, struktur organisasi ini menggabungkan jalur fungsional dan jalur proyek atau produk, sehingga setiap karyawan itu berada di bawah lebih dari satu garis komando. Karakteristik struktur ini yang pertama itu karyawan memiliki atasan fungsional, misalnya kepala divisi keuangan, operasional, dan yang lain-lain. Yang kedua itu memiliki atasan proyek atau produk, misalnya project manager, project A, project B. Yang ketiga, tim dibentuk secara lintas divisi sesuai kebutuhan program atau proyek strategis. Dan yang terakhir itu ada pola koordinasi bersifat horizontal dan kolaboratif, bukan hanya top down. Keunggulan struktur ini yang pertama itu respon cepat terhadap perubahan kebutuhan proyek dan klien. Yang kedua, mendorong sinergi lintas fungsi, keuangan, pemasaran, dan produksi. Yang ketiga, memaksimalkan pemanfaatan keahlian spesialis di berbagai divisi. Yang keempat, mendukung organisasi yang ingin adaptif, inovatif, dan berbasis proyek. Contoh penerapan dari struktur organisasi matriks ini, perusahaan konsultan, konstruksi, dan lain-lain yang menangani banyak proyek sekaligus. Yang ketiga adalah struktur tanpa batas, borderless organization, menghilangkan batas antar departemen dan batas eksternal dengan pemasok atau mitra. Bentuknya virtual organization, tim inti kecil plus pekerja luar, freelance atau jarak jauh.
Network organization, organisasi fokus pada kompetisi inti, fungsi lain, dan outsourcing. Kelebihan sangat fleksibel, efisien, kekurangan sulit mengontrol dan mengatur komunikasi. Yang keempat yaitu struktur pembelajaran learning organization. Seluruh pegawai terus belajar berbagai pengetahuan dan inovasi. Ciri budaya belajar kuat, adaptif terhadap perubahan. Kelebihannya yaitu inovasi berkelanjutan, kalau kekurangannya itu butuh komitmen budaya dan keterbukaan tinggi. Setelah kita membahas pengertian, tujuan, dan model-model struktur organisasi yang adaptif itu, kita dapat mengambil suatu kesimpulan, yaitu model struktur organisasi yang adaptif ini adalah jawaban bagi organisasi yang beroperasi dalam lingkungan serba cepat, tidak pasti, dan kompetitif. Struktur ini memberikan suatu kecepatan, fleksibilitas, kolaborasi, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Struktur adaptif tidak hanya soal bagaimana organisasi itu disusun, tetapi juga bagaimana organisasi bekerja melalui pembelajaran, kolaborasi, dan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.